Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Intan Dwi Prasasti, NIM 18060455. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi yang telah saya susun dengan judul Rancang Bangun Media Pembelajaran menggunakan model Course Review Hooray berbantuan roda berputar PowerPoint untuk meningkatkan kemampuan pemahaman IPS siswa kelas 4 SD. Yang saya hormati Bapak Gali Dani Septian Rahayu MPD sebagai pembimbing 1 dan Bapak Uus Kuswendi MPD sebagai pembimbing 2. Langsung saja, yang melatar belakangi skripsi ini berdasarkan observasi pada saat pelaksanaan PPL di salah satu sekolah di Kota Cimahi, di mana pembelajaran masih berpusat pada guru, terutama pada mata pelajaran IPS, sehingga kurangnya pemahaman konsep IPS pada siswa, dan minimnya penggunaan media berbasis IT dan penggunaan model pembelajaran ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas, sehingga mengakibatkan anak mudah merasa bosan ketika melaksanakan pembelajaran IPS. Oleh karena itu, solusi yang dianggap tepat oleh peneliti yaitu penggunaan media pembelajaran roda berputar berbantuan model Course Review Hooray untuk meningkatkan pemahaman IPS pada siswa kelas 4 SD. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses dan hasil pengembangan media pembelajaran menggunakan model CRH berbantuan media roda berputar PowerPoint. Yang kedua, ada bagaimana kelayakan media pembelajaran menggunakan model CRH berbantuan media roda berputar PowerPoint. Yang ketiga, ada bagaimana respons siswa terhadap media pembelajaran menggunakan model CRH berbantuan media roda berputar PowerPoint. Yang keempat ada bagaimana efektivitas media pembelajaran menggunakan model CRH berbantuan media roda berputar PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman IPS di sekolah dasar. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menelaah yang pertama, proses dan hasil pengembangan media pembelajaran menggunakan model CRH berbantuan media roda berputar PowerPoint. Yang kedua, kelayakan media pembelajaran menggunakan model CRH berbantuan media roda berputar PowerPoint menurut ahli dan praktisi. Yang ketiga, ada respons siswa terhadap media pembelajaran menggunakan model CRH berbantuan media roda berputar PowerPoint. Yang keempat, ada efektivitas media pembelajaran menggunakan model CRH berbantuan roda berputar PowerPoint untuk meningkatkan pemahaman IPS di sekolah dasar. Selanjutnya ada manfaat penelitian bagi guru sebagai bahan peninjauan dalam memilih dan menggunakan model serta media pembelajaran yang tepat sesuai mata pelajaran dan kondisi siswa. Bagi siswa, dapat mengembangkan kemampuan pemahaman, mengembangkan kemampuan komunikasi dan bekerja sama, serta dapat pengalaman yang berbeda. Landasan teori. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Menurut Teni Nurita 2018. Menurut Kurniasi dan kawan-kawan 2015, model pembelajaran Course Review Hooray merupakan model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan. Karena setiap siswa yang dapat menjawab benar, maka siswa tersebut diwajibkan berteriak hore atau yel-yel lainnya yang disepakati. Akbar dan kawan-kawan 2010 mengungkapkan bahwa ilmu-ilmu sosial merupakan manifestasi pendekatan dari berbagai konsep bidang studi ilmu sosial yang digabungkan dan disederhanakan untuk tujuan pengajaran di sekolah. Anderson dan Caldwell 2010 berpendapat bahwa pemahaman adalah kemampuan untuk mengungkapkan kembali makna dari materi yang dipelajari oleh siswa selama proses kegiatan pembelajaran, baik secara lisan, tulisan, maupun gambar. Selanjutnya ada indikator pemahaman menurut Anderson dan Caldwell 2010. Yang pertama ada menafsirkan. Siswa mampu menggambarkan atau menceritakan sebuah kejadian dengan gaya bahasa sendiri. Yang kedua ada mencontohkan. Siswa mampu memberikan sebuah contoh atau ilustrasi. Yang ketiga ada mengklasifikasikan. Siswa mampu mengkategorikan sebuah konsep sesuai perintahnya. Yang keempat ada merangkum.
Siswa dapat mengutarakan suatu kalimat berdasarkan informasi yang ditampilkan atau diperoleh. Yang kelima, menyimpulkan. Siswa mampu menemukan atau memahami makna dari suatu konsep yang diberikan. Yang keenam ada membandingkan. Siswa mampu untuk menemukan suatu persamaan atau perbedaan pada suatu objek atau peristiwa. Yang ketujuh, menjelaskan. Siswa mampu membuat dan menerapkan suatu sebab akibat pada sebuah informasi. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pengembangan atau sering disebut Research and Development atau R&D, yang bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbentuk media visual dengan berbantuan model cost review Hore pada mata pelajaran IPS dengan materi kegiatan ekonomi di kelas 4 SD. Tahap penelitian mengikuti tahapan pengembangan dari Bob and Gould, menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Tahap penelitian yang pertama ada potensi masalah, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada desain produk, yang keempat ada validasi desain, yang kelima ada revisi desain, yang keenam ada uji coba terbatas, yang ketujuh ada revisi produk, yang kedelapan ada uji coba luas. Selanjutnya ada subjek dan lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di SD Plus Al-Furqon yang berlokasi di Blok Sukagali RT 01 RW 34 nomor 27 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Subjek penelitian uji terbatas dilakukan di kelas 4A dan 4B yang berjumlah 6 orang. Masing-masing kelas diambil 3 orang sampel. Dan ada uji luas yang dilakukan pada siswa kelas 4A dan 4B yang berjumlah 30 orang. Selanjutnya ada instrumen penelitian non-tes. Yang pertama ada catatan lapangan. Adalah catatan yang berisikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Yang kedua ada validasi produk, bertujuan untuk mengetahui validitas produk yang akan dikembangkan, yang ditinjau dari kedua aspek yaitu media dan bahan. Ada validasi media, materi, dan guru. Yang terakhir ada angket respons siswa, digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan siswa mengenai media pembelajaran roda berputar yang dikembangkan. Selanjutnya ada instrumen penelitian tes. Yang pertama ada validitas, yaitu melakukan uji coba soal terhadap kelas yang lebih tinggi satu tingkat di atas subjek penelitian yaitu kelas 5. Yang kedua ada reliabilitas, untuk mengukur konsistensi masing-masing butir soal. Penelitian ini melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui apakah soal yang digunakan dapat dipercaya atau tidak. Yang ketiga ada indeks kesukaran atau tingkat kesukaran, merupakan angka yang menunjukkan mudah atau sukarnya suatu soal. Yang terakhir ada daya pembeda, kemampuan butir-butir soal melalui hasil skornya untuk membedakan subjek yang terdapat di kelompok tinggi dan subjek yang berada di kelompok terendah. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, berdasarkan hasil catatan lapangan dan tes instrumen terdapat hambatan dan kesulitan yang didapatkan seperti kurangnya kemampuan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan dan masih banyak siswa yang tidak memahami maksud dari soal tersebut. Yang kedua, hasil yang didapatkan berdasarkan penilaian validasi ahli yaitu sebesar 87,5% validasi materi, 90,6% validasi media, 85,56% validasi praktisi uji terbatas, dan 93,33% validasi praktisi uji luas. Presentasi validasi ahli tersebut termasuk dalam kriteria sangat layak, yang berarti media roda berputar layak untuk digunakan. Yang ketiga, dari hasil uji luas, presentasi yang didapatkan yaitu sebesar 93,33% dengan kriteria sangat praktis dan siswa mudah memahami materi dengan kegiatan pembelajaran yang menggunakan media roda berputar. Yang keempat, dengan demikian, hasil pengembangan media roda berputar ini telah memenuhi kriteria kevalidan dan kelayakan dalam uji coba luas dan terbatas, sehingga media pembelajaran roda berputar sudah layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kesimpulan, yang pertama, dilihat dari tahapan dan langkah-langkah yang dilakukan pada saat pengembangan proses media pembelajaran sudah berlangsung sesuai dengan metode atau langkah-langkah Book and Goal.
serta dapat menghasilkan produk media pembelajaran yang layak untuk dapat digunakan. Yang kedua, dilihat dari hasil penilaian validator, uji terbatas dan uji luas terhadap produk media pembelajaran ini dapat dikatakan pada kategori layak, sangat valid untuk digunakan, sejalan dengan respon peserta didik terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan berada pada kategori praktis. Yang ketiga, dapat dilihat dari angket yang diberikan kepada siswa mendapatkan hasil yang cukup baik dengan kriteria sangat praktis. Yang keempat, dapat dilihat dari penilaian soal yang disusun sesuai indikator kemampuan pemahaman IPS. Ternyata hasil akhir pembelajaran dapat dikategorikan efektif terhadap kemampuan pemahaman IPS. Saran. Yang pertama, media pembelajaran roda berputar dapat dikembangkan kembali oleh guru dengan menggunakan materi mata pelajaran yang berbeda. Yang kedua, dalam proses pembuatan media pembelajaran roda berputar, terdapat kendala yang bisa menjadi bahan evaluasi bagi peneliti lainnya dalam mengembangkan media yang serupa dengan memperhatikan ketepatan desain tampilan dan dalam PowerPoint yang lebih menarik. Penjabaran materi yang lebih ringkas dengan kosakata yang mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, pengembangan ini menjadi rujukan untuk penelitian pengembangan produk yang lain, terkhususnya untuk dapat bermanfaat di bidang pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai skripsi yang telah saya susun. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.